Pak Jokowi mengatakan saya akan hadir jika diundang. Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya, kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua, bisa juga jalangkung, Bang. Itu palsu dengan dasar yang diuji itu bukan ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana kita bisa percaya gitu? Bisa begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujinya yang benar, yang asli, tapi tiba-tiba mengambil kesimpulan palsu, palsu. Nggak imbang. Setelah jadi tersangka, dia nggak ngerti fotografi. Andi Aswan menyampaikan palsu, ya iya orang bukan ijazah asli. Makanya bagaimana Anda yakin bahwa yang di tangan polisi itu adalah ijazah asli, bukan fotokopian ya, bukan kopi-kopi yang justru dua itu versi harus ini. diuji. Makanya bagaimana Anda bisa sendiri, yakin? Mas Roy, menguji tapi itu bilang palsu. Kami sangat pengalaman Enggak, kan belum menguji. Udah kita bisa tahu. Enggak yang asli, nggak bisa begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujinya yang benar, yang asli, tapi tiba-tiba mengambil kesimpulan palsu, palsu. Nggak imbang. Setelah jadi tersangka, dia nggak ngerti fotografi. Kamu jahat. Ini harusnya lain kali undang yang aduh lah. Nggak usah lah. Itu logika sederhananya. Yang orang ngomong-ngomong yang nggak punya dasar ilmu sama sekali kayak gini buat apa? Logikanya sederhana sekali. Dasar ilmu apa? Fotografi ngerti nggak? Logikanya sederhana sekali. Bukan. Ngerti kan? Ya udah. Bukan persoalan. Ya udah. Jadi ketika memang persoalan itu nggak ngerti teknis sama ngomong soal logika sederhana itu begini ya. Iyalah. Orang menyatakan itu palsu dengan dasar yang diuji itu bukan ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana kita bisa percaya gitu? Justru itu makanya Andi Aswan juga nggak bisa. Ya makanya ditunggu lah, kan begitu loh. Kalau ini yang mau bahan begini peneliti gitu. Makanya itu. Apalagi terus disampaikan ke publik, ini palsu, palsu. Ya iya orang bukan ijazah aslinya yang diteliti gitu. Ya iya makanya bukan ijazah aslinya. Jadi bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu, tapi apa yang disampaikan Pak Rosyul dan kawan-kawan itu yang palsu. Secara sederhana Mas Roy, metodologi seperti apa? Dengan adanya metodologi seperti apa yang akan Anda minta dilakukan oleh lembaga BRIN atau UI? Misalnya kemarin yang ditunjukkan di gelar perkara khusus itu, katakanlah ini ijazahnya, itu juga kemudian harus diuji. Fotonya ini dengan carbon dating benar apa enggak? Foto ini dicek apakah dia benar-benar dicetak tahun 85 itu akan ketahuan karena dengan carbon dating itu bisa muncul. Foto itu. Nah itu kalau kemarin nggak dilakukan itu gimana? Kemudian yang foto yang jelas banget ini ya, yang ijazah yang pas fotonya ada di atas capnya di bawah foto itu jelas. Ya itu bedanya ahli dengan tidak. Kalau yang diteliti ahli pasti asli. Kalau nggak ahli sama sekali ya percuma. Sebentar, saya mau bicara teknis dulu ya. Anda juga boleh nanti atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Tapi gimana bisa ngerti? Ya enggak, itu kan nanti urusan pengadilan dan lembaga forensik gitu. Nah, pertanyaan saya kedua Mas Roy. Itu kayak orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian lihat gajah. Enggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah memang orang yang merasa dirinya punya kemampuan itu mampu? Enggak juga. Oh iyalah, kan gitu loh. Buktinya beberapa hal juga menjadi catatan kita kan. Jadi sebenarnya Mas Roy Anda meminta lembaga independen itu hanya untuk sebenarnya memvalidasi keyakinan Anda. Bukan, keyakinan masyarakat. Masyarakat kan harus yakin bahwa ini. Oh tanya deh masyarakat sekarang berapa persen masyarakat itu bilang oh banyak banget. Sekarang nggak bisa dilihat. Orang kalau datang kemana-mana cuma kalau nanti ternyata kemudian hasil uji forensik dari BRIN atau UI itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Ya sudah kalau itu kan independen hasilnya begitu. Selesai. Pasti ngomong lagi. Sebentar ini menarik. Artinya selesai. Ya kita lihat. Itu kita lihat kan. Kita lihat. Iyalah udahlah. Ada apa di balik dia? Soal opini publik aja. Terus nanti nggak percaya lagi sama BRIN. Makanya juga harus dilihat sertifikasinya kayak apa. Dia benar objektif nggak? Kalau ternyata di dalamnya ternyata metodologinya juga nggak benar, ya nggak benar ya. Nggak akan selesai. Gampang lah. Makanya kalau jujur dari awal jujur selesai. Dari awal udah nggak jujur kok yang punya ijazah. Dari dulu ditagih-tagih dan dia mempermainkan masyarakat. Tanya Doni, mengadu anak bangsa. Dia mengadu anak bangsa, rela udah jadi presiden waktu jadi presiden membuat susah rakyat. Apalagi sekarang yang bikin persoalan dia lah. Gini, jangan masuk ke ruang pribadi lah ya kan. Makanya nih. Itu urusan Anda dengan Pak Jokowi. Silakan aja. Nanti kalau disinggung soal pribadi marah pribadi, padahal udah urusan uang negara juga. Ini pertanyaan nakal ya. Anda boleh jawab boleh tidak. Anda semakin bersemangat karena sudah jadi tersangka. Oh enggak sama udah aja. Panik. Makanya tersangka mau terpidana aja masih bisa lari-lari. Orang namanya Sylvester Matutina ya, sahabatnya dia. Ini udah ratusan kali sampaikan. Itu lain. Memang itu harus ditangkap. Masih bisa jalan-jalan. Sylvester Matutina selain itu. Aduh, dia memang orangnya itu kelompoknya cuma itu aja. Nari-nari di depan Polda Metro sama dia. Bagaimana menjamin objektivitas ya? Bagaimana menjamin? Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu
itu adalah BRIN dan UI itu kemudian harus dijamin objektivitasnya. Harus. Kalau sesuai dengan apa yang terus Anda yuk. inginkan. Kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Kita lihat. Sebentar gantian, Pak Sore. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Ya. Nanti jangan-jangan dia kalau juga nggak begitu pernah begini periksa. dong Mas, lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Betul. Tentukan metodologinya ini. Setuju. Alat ukurnya begini. Setuju. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Setuju. Iya, sabar. Iya. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setuju. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya kan? Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau Oke. itu iya. Nah, ini menarik. Berarti nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan sejak awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, Iya. pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan Oh, iya. dan kedua Iya. belah pihak. Dan itu kan bukan wajib. rahasia. Memang Ketika bukan lembaga rahasia. independen seperti BRIN dan UI, Betul. ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu Makanya pasti disampaikan itu. dong di muka. Makanya Kalau kita ternyata lihat. tidak sesuai dengan keyakinan Anda, gimana? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti Nah, akan kan, sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, Udahlah, mana Dok. ada Ngabisin energi. foto yang sudah 40 tahun masih jelas Menyampaikan banget amarah kayak saudara gini itu itu nggak karena mungkin. memang Ya, tujuannya saya membangun tidak bisa opini menjawab publik. soal itu. Nggak mungkin. Tapi mungkin hasil Yang uji di forensik pamer-pamerin berkata ijazah lain. palsu terus tuh. bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ini kan hanya satu pasal. Semua batal demi hukum dan berkas dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkas. Kalau perkara. klien abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang, Pak. Nanti kita lihat nanti Kami apakah menghargai terjadi bebas hukum. atau enggak gitu ya. Kami mau menguji. Ya, memang kita menghargai persidangan itu ya. Kami akan melakukan perlawanan. Dan kami akan tunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah. Ini menarik. Pak Jokowi mengatakan saya akan hadir jika diundang. Emang ini kemanten perkawinan. Dia seharusnya saya akan datang karena saya dihina dan sebagainya. Bahkan bila mana diperlukan kesaksiannya di Itu persidangan. soal Kenapa itu bahasa, diundang? Pak Al-Kartiri. Itu soal Kenapa itu bahasa. diundang? Iya, dia minta jika diundang. Itu saya mau nanggapin. Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya. Kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua bisa juga jalangkung, Bang. Datang nggak diundang. Justru Kenapa? beliaunya datang harus ada panggilan sidang. Datang nggak Panggilan datang sebagai nggak saksi, datang. ada jamnya, ada waktunya. Kalau nggak ada dia datang nggak jelas juruntungannya mau ngapain kan penonton. Kenapa gitu kan. menggunakan Justru memang narasi harus pakai kalau panggilan. diundang? Jelas sebagai apa? Sebagai saksi. Itu kenapa Jam berapa pakai di narasi? PN Timur. Jadi itulah wajar beliau Pertanyaan dipanggil saya, pengundangan, kenapa bukan ada-ada. kenapa pakai narasi kalau diundang? Ya memang Seharusnya kalau kan dia merasa dihina dan sebagainya. Saya akan Loh, bukan kalau nggak diundang saya dia akan datang mau ngapain? buktikan, Nggak ada saya hukum akan acara pertanyakan. pasti tidak ada kesempatan Ini ada bersaksi, kata, kan? saya bukan masalah begitu. Pastilah panggilan itu pasti Betul, ada. pasti ada. panggilan. Lah iya kalau Sekarang abang itu nunggu kan suruh Pak Jokowi tiap hari nunggu di Sidang PN Timur. Itu Yang apa? bener aja. Nah, iya, Dia tetap maksudnya kan harus makanya nunggu saya mau undangan, tanya. Bang. Ijazah analog yang katanya asli itu kan kita yang pegang, universitas kan nggak punya. Yang universitas punya itu kan hanya salinan. Nah, kalau kemudian ada legalisir di bulan Agustus sementara aslinya sudah diserahkan kepada penyidik dan dalam rangka apa juga dalam rangka apa juga Pak Jokowi mau legalisir ijazahnya di bulan Agustus 2025 karena Pak Jokowi itu melegalisir ijazahnya kan hanya 3 momen menjadi calon wali kota, momen menjadi calon gubernur, momen menjadi calon presiden, dan tiga-tiganya Momen Agustus itu apa menurut Anda? kan nggak ada momen, nggak tahu Pak Jokowi mau jadi apa, entah mungkin mau jadi calon ketua RT di Solo atau ketua RW. Ya, nah ini kembali lagi prasangka-prasangka ya. Oke, jadi jelas sekali ya. Disita bulan Juli, diajukan legalisir bulan Agustus. Pertanyaannya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembuktian persidangan. Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian. Sengaja disita, dibawa ke UGM. UGM ini ijazah asli atau tidak? Ya asli. Anda buatkan legalisirnya. Karena apa? Legalisir itu bukti bahwa kampus penerbit membenarkan itu adalah ijazah yang dikeluarganya. Kita tahu semua ya. Kalau Legalisir ya. kalau itu Dengan dilakukan oleh penyidik, dengan adanya legalisir, justru apa penyidik, yang terjadi? Kampus tersebut membenarkan bahwa dia sudah melihat ijazah itu dan membenarkan itu produk yang diterbitkannya. Tapi permintaan Karena polisi, itu, Bang Rifai. Iya, itu kan cara polisi itu membuktikan. Kalau dia datang ke UGM bilang ini bukan produk saya, perkara langsung berbalik. Justru bukti legalisir itu adalah pembuktian. Pertanyaan saya, kenapa polisi kok aktif banget ke UGM untuk minta dilegalisir? Pembuktian, Bang. Abang nyita dari orang. Isunya adalah asli atau palsu. Abang tanya ke siapa? Ya. Ke penerbit dong, Bang. Yang ke dukun, Bang. Tanya ke penerbit, ini betul nggak? Oh, itu betul saya. Jadi itu bagian dari apa proses produk Anda penyidikan yang dan menyatakan penyidikan, benar? ya? Langsung dikeluarkan legalisir. Ini betul nggak? Ya betul benar. Tapi kenapa belum dilegalisir kan begitu? Lo bukan dong, Bang.
legalisir itu adalah membuktikan artinya bahwa ijazah ini sudah disahkan oleh penerbit, betul diterbitkan oleh yang bersangkutan. Itu dong. Nah, jadi legalisir ini sengaja dimintakan untuk proses pembuktian dan nanti ini sebagai bukti bahwa di bulan Agustus 2025 UGM sudah melihat ijazah yang sudah disita dan menyatakan ijazah itu resmi dikeluarkan oleh Ya, pihak UGM. sebentar. Kalau itu kita- poinnya. Kalau saya berpatokan. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya harusnya jaksa yang jelasin ya, tapi karena penasaran kita kasih bocoran. Ya, enggak, Inilah spill model- tanggal 6, spill Ya, tanggal spill 6. tanggal 6. Ya, Itulah ya, ya. Kalau saya tujuannya berpatokan dalam rangka pada penegakan pernyataan hukum. Bang Jadi Rifai. murni itu bagian dari proses pembuktian yang sebenarnya nanti saja di jaksa akan semua membuka di sidang, tapi ya boleh. Baik, Jadi belum jelas. apalagi kalau terus mau praduga terus ya monggo saja. Fakta, Nanti bukan praduga. Akan kebuang energi ya, karena faktanya itu jelas untuk membandingkan antar legalisir. Jokowi akan membawa ijazahnya, kan ijazahnya udah di Barreskrim, apa di kepolisian, apa yang dibawa? Ada 2 ijazahnya. Ijazahnya kan sudah dibawa lagi. Sebagai barang Emang bukti. ada 2? Lah enggak akan membawa ijazahnya sudah disita. Ya. Soal dibawa ijazah kan sudah dijelaskan Pak Jokowi ingin menunjukkan seluruh ijazahnya dari SMP hingga S1 yang sudah disita ijazah SMA dan S1 berarti yang dibawa yang mana? SD dan SMP dong gitu loh. Itu logis aja gitu ya. Tapi di sidang nanti beliau akan minta untuk kesempatan Ngeles. untuk menunjukkan seluruh ijazahnya ke depan publik. Oke, Bang Publik nanti Saracen. bisa menyaksikan. Ini juga bentuk Ini. penghormatan beliau kepada pendapat masyarakat.